Baik, kita mulai perkuliahan kita untuk hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang komputer hardware. Hardware komputer adalah komponen fisik yang membentuk sistem komputer. Ya, hardware ini mencakup segala sesuatu, mulai dari bagian dalam seperti prosesor, RAM, hard disk, motherboard, dan sebagainya, hingga bagian luar seperti keyboard, display atau input, mouse, scanner, printer, dan sebagainya. Pada intinya, komputer hardware adalah bagian dari sistem komputer yang berupa fisik. Anda bisa menyentuhnya. Nah, itu definisi secara umum komputer hardware. Nah, Anda bisa lihat di sini contoh-contoh hardware dalam sistem komputer. Ada scanner, power supply, gitu ya. Di sini ada casing PC, gitu ya. Di sebelah sini. Kemudian ada hard disk, kemudian ini ada CD-ROM. Di dalam PC ini ada mainboard, ya. Di dalam mainboard atau motherboard ini tempat menempatkan di mana prosesor berada, gitu ya. Di sini ada gambar prosesor. Ini hanya ilustrasi seperti ini. Kemudian nomor 3 ini RAM, kemudian ini PCI card, ya. Ada sound system, kemudian display monitor gitu ya, kemudian ada keyboard, mouse, dan lainnya, ada printer dan sebagainya. Ini semuanya kita sebut dengan hardware komputer. Tentu masih ada yang lain. Komponen utama dari hardware komputer ya, yang pertama prosesor atau CPU, bentuknya seperti yang ada di sini, yang Anda lihat. Kemudian memori atau RAM, biasa disebut dengan RAM gitu ya. Dan juga ROM. Kalau RAM itu Random Access Memory, yaitu memori kerja komputer yang dia hanya bisa beroperasi manakala ada listrik yang mengalinya. Kemudian ada ROM, Read Only Memory. Biasanya ini berisi BIOS ataupun konfigurasi dari hardware dan ini tidak bisa hilang kalau di ROM, Read Only Memory. Kemudian perangkat hardware yang berikutnya adalah media penyimpanan. Media penyimpanan itu berupa hard disk drive, ya, contohnya ya, atau solid state disk. Kalau yang sekarang ini sudah solid state disk. Jadi nanti kita jelaskan juga tentang media penyimpanan itu apa saja. Berikutnya ada kartu grafis atau graphical processor unit, gitu ya. Jadi pemrosesan untuk menampilkan grafik di dalam komputer, untuk menampilkan memvisualisasi dari user interface-nya eh, sistem komputer. Ada motherboard ya, motherboard ini gambarnya. Kemudian power supply ini untuk mensuplai listrik ya, mengubah AC menjadi DC. Jadi semua di dalam komputer ini menggunakan arus listrik jenis DC gitu ya dan peripheral lainnya. Ini contoh-contoh hardware komputer. Nah, kita bahas dulu tentang sejarah perkembangan komputer dari awal ditemukan komputer sampai dengan saat ini ya. Yang pertama itu era awal komputer atau awal komputasi. Tentu ini sangat jauh dulu ya. Ini kita bicara tentang komputer atau alat bantu untuk menghitung. Ya, yang pertama mesin hitung mekanik. Ini ditemukan pada abad ke-17 gitu ya. Kemudian abad ke-19 mengembangkan konsep mesin analitik dan mesin perbedaan. Ini juga masih di era-era awal alat untuk menghitung. Kemudian berikutnya masih di era awal sudah ada mesin punch card. Jadi di sini proses komputasi menggunakan kartu yang dilubangi, ya. Ini ada di abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Ini era awal sebagai pengetahuan saja. Kemudian era komputer elektronik. Ya, perhatikan bahwa komputer itu alat atau mesin hitung. Ya, bisa saja pada awalnya komputer itu bukan mesin elektronik. Kemudian ditemukan era elektronik atau dengan
tenaga listrik gitu ya. Nah, dibagi di komputer generasi pertama tahun 40 sampai dengan tahun 56 itu komputer ditemukan pertama atau dibuat pertama kali dengan nama ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer. Ini adalah komputer elektronik pertama yang dioperasikan pada tahun 1946 ya. Kemudian ada UNIVAC, Universal Automatic Computer. Ini komputer yang dikomersialkan. Kalau di ENIAC itu masih di laborat gitu ya, di Departemen Pertahanan Amerika kalau nggak salah ya. Nah, UNIVAC ini mulai dipasarkan secara masif ya, boleh dimiliki oleh institusi selain negara gitu ya. Nah, kemudian masuk di era generasi kedua tahun 57 sampai 63. Ini mulai ditemukan transistor sebagai pengganti tabung vakum. Jadi perlu Anda ketahui bahwa ENIAC ini menggunakan tabung-tabung vakum. Untuk apa? Untuk menerjemahkan, mengencode sebuah kode gitu ya. Nah, kemudian muncul transistor ya, sebagai pengganti tabung vakum ya. Sehingga komputernya menjadi lebih kecil. ENIAC ini memiliki berat hampir 27 ton. Yang ENIAC ini yang pertama ya. Dengan luas tempat itu 170 meter persegi nih. Jadi besar banget komputer pada era awal. Ya, kemudian muncul era generasi kedua yaitu era transistor. Lebih kecil, kemudian lebih compact gitu ya dibanding dengan ENIAC. Nah, Anda bisa lihat contohnya di sini di gambar. Ini adalah ENIAC komputer generasi awal, ya, menggunakan listrik generasi awal tadi, generasi pertama. Ini semuanya tabung-tabung hampa gas untuk menencode kode, gitu ya. Ini hampir 27 ton beratnya karena memang besar sekali. Kemudian yang sebelah kanan adalah era transistor komputer. Memang masih cukup besar. Ini satu unit komputer ya, segini besarnya. Satu unit komputer berbasis transistor. Nah, kemudian mulai ditemukannya mikroprosesor atau komputer pribadi, ya. Era mikroprosesor ini komputer makin kecil, gitu ya, makin compact karena sudah tidak menggunakan lagi transistor. Transistornya sudah berubah menjadi IC, Integrated Circuit, ya. Sehingga komputernya menjadi lebih kecil, harganya juga lebih murah, ya. Ini pada awal-awal era komputer modern di komputer generasi ketiga. Nah, kemudian muncul era komputer pribadi atau personal komputer. Ini mulai tahun 81. Nah, ini muncul komputer-komputer PC, personal komputer yang compact yang bisa dimiliki oleh perorangan. Ini dimulainya era baru komputer, ya. Sehingga setiap orang bisa memiliki komputer. Nah, ini contohnya di era awal dulu. Ini nenek moyangnya Apple ya. Apple Computer ya, yang sebelah kiri ini, yang sebelah kanan IBM Computer. Dan ini generasi awal yang menjadi pembeda nantinya Apple Computer dengan Microsoft Computer atau OS gitu ya. Nah, ini berbasis IBM, yang ini berbasis Apple. Oke. Nah, era modern, era sekarang ini yaitu era generasi keempat dimulai tahun 90-an sampai sekarang, ini komputer menjadi lebih kecil karena sudah ditemukan mikroprosesor. Ya, mikroprosesor dengan multi-core. Nah, mikroprosesor ini adalah kumpulan dari IC-IC atau di dalamnya itu ada controller ya, yang ada chip gitu ya, yang sangat-sangat kecil. Bahkan era sekarang ini sudah menggunakan teknologi nano gitu ya. Nano itu mikro nano ya, sepersejuta mili. Jadi kalau Anda bisa bayangkan 1 milimeter itu dibagi dengan sejuta bagian, nah itu adalah nano. Di dalam mikroprosesor yang sekarang di komputer-komputer Anda yang Anda pakai itu teknologinya sudah menggunakan nano gitu ya. Sehingga di dalam sebuah mikroprosesor
apa namanya, prosesor yang Anda pakai di komputer itu bisa tertanam miliaran transistor lah, gitu ya. Jadi ada miliaran yang ditanamkan di situ dengan menggunakan teknologi yang sangat modern, sehingga kecepatannya makin cepat. Nah, itu era generasi keempat. Nah, kemudian berikutnya di era modern juga ada mobile computing. Jadi komputer berjalan, ya, yang bisa dibawa kemana-mana. Contohnya apa? Laptop. Ya, laptop itu juga komputer berjalan. Handphone ini juga bisa kategorikan sebagai komputer berjalan ya. Oke. Dan juga muncul cloud computing. Jadi komputer menggunakan teknologi cloud. Ya. Jadi cloud computing itu Anda juga pasti sudah menggunakan ya dengan misalnya Google Drive ya. Di handphone Anda mungkin misalnya menggunakan akses cloud yang lain, nah itu untuk menyimpan data secara di apa namanya nirkabel lah ya. Cloud itu tidak di handphone kita, ada di storage cloud-nya. Oke. Nah, komputer masa depan seperti apa? Nah, itu para ilmuwan itu akan berusaha mengembangkan komputasi kuantum. Ya, jadi ini berbeda sekali dengan komputer sekarang. Pendekatannya memang sudah berbeda, ya, sehingga akan terjadi lompatan yang luar biasa bila mana nanti kita masuk ke era komputasi kuantum, ya. Oke. Nah, komputer masa depan dan kita ini sudah mulai masuk ya. Itu yang sekarang lagi tren gitu ya. Itu adalah artificial intelligence atau AI. AI, artificial intelligence yang sekarang mungkin Anda juga sudah menjadi bagian dari pemakai AI gitu ya. Masif sekarang seperti ChatGPT gitu ya. Microsoft itu mengembangkan Bing.ai gitu ya dan yang lain sebagainya. Itu era baru dalam hal komputasi, termasuk di dalamnya ada Internet of Things. Internet of Things itu apa sih? Ya, Internet of Things itu ya semua perangkat nantinya memiliki IP address. Jadi kita bisa mengkonekkan antar perangkat yang satu dengan yang lain menggunakan teknologi jaringan internet, gitu ya. Nah, itu Internet of Things. Contohnya apa? Anda mungkin di rumah sudah bisa mengakses apa, lampu pintar, ya. Itu menggunakan Internet of Things. Kemudian apa namanya? eh, IP cam, IP kamera itu juga masuk kategori Internet of Things. Semua sesuatunya memiliki IP address yang bisa kita kendalikan dari jarak jauh. Oke, berikutnya kategori dari sistem komputer. Yang pertama ada embedded system atau sistem yang tertanam di dalam sebuah perangkat. Ya. Nah, itu contohnya apa? Banyak sekali ya. Sekarang semua perangkat itu di dalamnya sudah ada sistem operasinya. Perangkat modern. Tadi misalnya saya sebutkan contohnya IP kamera, kemudian lampu pintar, kemudian mungkin AC pintar. Nah, itu semuanya ditanami dengan sistem operasi embedded gitu ya. Jadi melekat di perangkat tersebut. Nah, yang kedua, era apa namanya, kategori mikrokomputer. Mikrokomputer itu seperti apa sih? Mikrokomputer ya seperti komputer yang Anda pegang, ya, laptop gitu ya. Itu masuk kategori mikrokomputer. Ya, ada desktop, ada laptop. Kemudian ada sistem metering. Sistem metering ini biasanya untuk organisasi menengah. Perusahaan-perusahaan menggunakan server, komputer server yang didesain khusus untuk mengendalikan jaringan komputer yang tersaling terhubung di dalam sebuah organisasi. Ya, jadi kalau mungkin ada yang di kantornya gitu ya, Pak, tapi server di kantor saya itu PC, PC yang diinstal sistem operasi server.
Nah, itu ya sah-sah saja kalau memang tidak memiliki anggaran untuk itu. Tetapi memang banyak perbedaan antara PC atau masuk kategori mikrokomputer tadi ya, desktop dengan server. Ya kalau PC paling PC yang mahal game itu kan paling 20 juta, 25 juta dapat lah ya 30 juta untuk editing itu sudah dapat. Tapi kalau server itu bahkan yang paling murah bisa kisaran belasan sampai puluhan juta gitu ya. Karena memang teknologinya berbeda, prosesornya berbeda, kemudian memorinya juga berbeda, hard disknya itu juga berbeda. Bedanya di mana sih? Di teknologinya. Karena komputer server itu memang dia fungsinya untuk mengendalikan klien-klien yang ada di bawahnya. Jadi untuk mengatur jaringan komunikasi antar komputer. Ya, jadi memang butuh perangkat yang lebih didesain lebih baik gitu ya. Nah, berikutnya kategori komputer itu ada enterprise system. Ini untuk yang lebih besar lagi ya, biasanya untuk pemrosesan data yang besar, misalnya kayak servernya YouTube gitu ya. Itu udah masuk kategori enterprise, sudah sangat besar yang harus dikelola. Anda bisa bayangkan ya YouTube itu semua orang ya, ya tentu yang punya channel merekam aktivitasnya, misalnya ya kayak seperti kita sekarang ini, kemudian disimpan di servernya YouTube, diakses oleh sekian banyak orang. Nah itu tidak mungkin ya dikendalikan oleh hanya sebuah server aja. Ini di sana teknologinya sudah sangat canggih gitu ya menggunakan distributed computer, eh, gabungan antar server-server besar yang kemudian saling berkolaborasi untuk membentuk sebuah sistem komputer yang sama gitu ya. Jadi itu masuk kategori enterprise system ya. Oke, ini sama lagi nih. Slide-nya double. Nah, kemudian fungsi hardware komputer. Ya. Dari sekian banyak jenisnya tadi, yang fungsinya dikategorikan yang pertama sebagai media input. Contohnya apa? Keyboard, kemudian mouse, kemudian scanner, kemudian apa namanya? eh eh, trackpad ini ya, atau trackball, kemudian touchpad di dalam laptop Anda yang penggantinya mouse gitu. Atau mungkin juga touchscreen ya, touchscreen di handphone itu juga media input. Nah, mungkin Anda bertanya, tapi kan dia bisa menampilkan juga. Nah, touchscreen ini ya bisa kita kategorikan input maupun output di layarnya handphone. Meskipun di dalamnya ada dua layer yang berbeda ya, layer untuk touch-nya dan untuk menampilkan gambarnya. Tapi kalau kita lihat layar handphone itu masuk kategori media input juga media output gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan contohnya apa? Nah, kemudian ada proses ya. Jadi tadi ya perangkatan komputer itu ada yang dipakai untuk input ya, kemudian ada yang dipakai untuk proses ya. Proses di dalamnya eh, ada CPU atau prosesor. Itu komponen untuk proses. Kemudian ada ya ini ya, arithmetic logic unit perform the arithmetic function ini fungsinya dari prosesor juga untuk sebagai control unit ya. Kemudian berikutnya sebagai atau berfungsi sebagai penyimpanan. Nah, penyimpanan ini ada dua, primary dan secondary ya. Nah, primary itu contohnya memori atau RAM yang ada di dalam komputer itu primary storage gitu ya. Nah, secondary storage itu penyimpanan yang ada di luar. Ya, hard disk itu masuk kategori secondary storage. Kemudian ada CD-ROM, ada magnetic tape, gitu ya, flash disk dan sebagainya. Itu masuk secondary storage. Jadi mudahnya kalau primary itu storage atau memori yang digunakan untuk membantu proses, ya, membantu proses eh, fungsi komputasi. Kalau secondary itu untuk menyimpan. Ya, jadi kalau
Hard disk berarti untuk menyimpan, oh berarti dia secondary. RAM itu untuk proses, berarti memori gitu ya. Dan mungkin jenis-jenis yang lain. Dan fungsi yang berikutnya adalah fungsi output. Jadi karena sistem, ya, komputer ini sebuah sistem, maka sistem itu selalu akan ada input, ada proses, dan ada output, gitu ya. Nah, di dalam komputer termasuk di dalamnya ada media penyimpanannya. Jadi fungsinya setidaknya ada empat itu. Output bisa video, ya, printer, video itu display, monitor itu ya, printer, speaker, ya, kemudian plotter misalnya. Nah, itu semuanya media output, ya, termasuk convert electronic information into human intelligible form. Misalnya ya apa namanya, fungsi-fungsi untuk mengubah data menjadi sesuatu yang bisa langsung diindra oleh manusia. Itu fungsi output. Jadi ada empat ya fungsi perangkat komputer: input, proses, penyimpanan, dan output. Nah, sekarang kita masuk ke media penyimpanan komputer. Apa sih definisinya? Ya, yaitu semua metode dan teknologi yang digunakan untuk menyimpan data, program, dan informasi lainnya di dalam komputer. Nah, itu media simpan komputer. Nah, jenis-jenisnya meliputi tadi ya media primary storage, penyimpanan utama yaitu RAM. RAM itu kepanjangannya Random Access Memory. Ya, RAM ini hanya bekerja, hanya bisa digunakan manakala dialiri listrik. Kalau listriknya mati, memorinya gimana? Ya hilang, gitu ya. Itu namanya RAM. Kemudian media penyimpanan jangka panjang atau secondary storage tadi itu diantaranya hard drive dan SSD. Bedanya apa sih? Kalau hard drive itu masih berbasis magnetik, ya, hard disk gitu loh, yang kalau Anda kenal hard disk itu di dalamnya masih ada piringan magnetik, ya. Peka terhadap medan magnet yang digunakan untuk apa? Menyimpan data, ya. Kemudian ada SSD, ya. Jadi ini berbasis chipset, ya, solid state disk namanya. SSD itu media penyimpanan berbasis chipset, ya. Sama, jadi dia juga nggak hilang memorinya. Kecepatannya lebih tinggi, kemudian transfer rate-nya juga lebih tinggi. Karena kalau magnetik dia masih menggunakan head, ya, head untuk membaca, ya. Kalau SSD dia sudah menggunakan elektronik semuanya. Nah, dan juga penyimpanan eksternal. Eksternal itu berarti sesuatu yang bisa kita keluarkan dari sistem komputer. Ya, misalnya flash drive, kemudian cloud storage itu juga masuk kategori penyimpanan eksternal, gitu ya. Magnetic tape juga termasuk di antaranya. Nah, kemudian metode penyimpanannya bagaimana sih, gitu ya? Kok data bisa disimpan di dalam komputer? Nah, sebenarnya komputer itu bekerja menggunakan arus listrik, ya. Jadi semua data itu disimpan dengan metode ada dan tidak ada sinyal. Yang di dalam komputer direpresentasikan dalam notasi biner, yaitu angka 0 dan 1. Angka 0 dianggap tidak ada arus, dan angka 1 dianggap ada arus. Jadi komputer itu hanya kenal dua dua sinyal, yaitu on dan off. Kenapa? Karena dia bekerja menggunakan listrik. Jadi dia bisa bacanya, ya, bisa baca data dan informasi itu jika dikonversi menjadi mode biner, yaitu 0 dan 1. Karena listrik, dia berbasis listrik, ya, gampang membacanya. Kalau dialiri listrik, berarti satu, diterjemahkan oleh komputer dengan satu. Kemudian kalau dia listriknya mati, berarti diterjemahkan dengan nol. Barisan angka 0, 1, 0, 1, nah, itu nanti akan membentuk deret biner, gitu ya, yang akan dikonversi menjadi data dan informasi. Nah, itu cara komputer menyimpan dan mengelola data, gitu ya. Oke, jadi itu bahkan misalnya video juga sama, dia akan dikonversi dalam mode 0 dan 1. Suara gimana? Sama.
Ya, semuanya akan dikonversi menjadi mode biner 0 dan 1 karena komputer bekerjanya dengan cara seperti itu. Ya, dengan listrik ya. Jadi dia bisa mendeteksi nol ada aliran dan tidak ada aliran. Seperti sandi Morse gitu ya. Anda kan kok bisa ya sandi Morse kan juga sama. Sandi Morse itu kan titik dan garis. Titik dan garis yang dirangkai kemudian bisa diterjemahkan menjadi huruf. Nah, kemudian yang titik garis panjang bisa menjadi kalimat. Nah, dengan analogi yang sama, komputer bekerja dengan cara seperti itu, gitu ya. Nah, barisan dari 01 tadi dikonversi menggunakan eh, menjadi kode ASCII namanya atau kepanjangan dari American Standard Code for Information Interchange. Jadi standar kode untuk pertukaran informasi. Kalau apapun datanya, kalau dikonvert ke 01 pasti semuanya akan menjadi bisa diterjemahkan. Ya, apapun datanya, mau suara, mau foto, mau gambar, mau pakai sistem operasi Windows, mau pakai Linux. Kalau konversinya ke 0 dan 1, ya pasti sama. Karena hanya ada dua bilangan, 0 dan 1. Gitu ya. Nah, komputer bekerja dengan cara seperti itu. Nah, kemudian masih di memori komputer itu jenis penyimpanannya yang pertama memori utama, RAM tadi ya, primary storage ya. RAM itu digunakan untuk menyimpan data yang aktif digunakan oleh CPU. Ya, RAM sekarang sampai DDR4 ya masih beredar ya. Kalau untuk VGA sudah masuk DDR5. Tapi kalau untuk RAM area memori kerja sekarang masih sampai video ini dibuat masih di DDR4. Nah, ini sangat cepat tapi bersifat volatil. Volatil maksudnya apa? Volatil itu berarti hanya berfungsi ketika dialiri listrik. Nah, yang kedua memori penyimpanan jangka panjang tadi sudah ya, yaitu hard disk, kemudian solid state tadi sudah saya singgung, dan penyimpanan eksternal. Oke ya, eksternal termasuk diantaranya cloud ya. Nah, ini adalah ASCII table. Nah, tadi yang saya sampaikan di awal, nah, ini dikonversi menjadi semuanya biner ya. Nah, Anda bisa lihat nih ya, huruf A oleh komputer diubah menjadi 01000001. Nah, nah, ini menjadi huruf A. Kalau Anda ngetik yang banyak-banyak itu, misalnya aku sedang ada acara malam mingguan. Nah, berarti dia akan diubah menjadi 0101 semuanya. Sehingga komputer bisa membacanya. Dia nggak kenal huruf A sebenarnya. Tapi ASCII ini dia mengenalnya. Karena apa? Ya ini bisa disimbolkan tidak dialiri listrik, dialiri, tidak, dialiri arus. Gitu ya. Jadi dia bisa membaca, oh ini huruf A, ini huruf B. Gitu. Oke. Nah ini tadi grafik terhadap eh, media penyimpanan di komputer, primary storage ya. Ini memori yang paling dekat dengan prosesor. Ya, ya. Semakin kecil ya di sini tuh semakin kecil ini kan cuma 1 mega nih, ya 1 giga ya RAM-nya. Di sini juga makin kecil, tapi kecepatannya makin tinggi. Di prosesor yang misalnya Anda lihat prosesor saya punya apa namanya cache memori 8 mega itu udah gede banget gitu ya. Cache memory itu memori yang paling dekat dengan prosesor yang ada di sini, ya. Cache memory. Ini yang paling cepat diakses oleh prosesor untuk bekerja. Jumlahnya atau kapasitasnya kecil, tapi kecepatannya sangat tinggi. Nah, kemudian di level ini adalah secondary storage, ada hard disk, gitu ya. Kemudian offline storage, offline itu berarti bisa dicabut dari sistem komputer dan komputernya nggak ngefek gitu ya kalau dicabut. Kalau secondary storage ini harus selalu attach ya. Karena dia digunakan untuk menyimpan data-data di hasil olahnya sistem. Dan ini tertiary storage ya di luar ya removable media drive. Nah ini bagian untuk media simpan komputer. Lalu kapasitasnya bagaimana? Nah ini adalah storage capacity hierarchy. Jadi ada kilobyte ya dalam komputer itu
Kalau 1 kilo itu bukan 1.000. Ya, kalau desimal itu kan 1.000 ya. Desimal itu angka yang kita pakai sehari-hari. Menggunakan bilangan berbasis 10 gitu ya. Itu 1.000. Kalau biner itu berbasis 2. Basis 2 itu maksudnya gimana sih? Ya dia cuma ada dua, 0 dan 1. Nah, kalau basis 10 ada berapa? Ada 10 dari 0 sampai 9, gitu ya. Nah, sehingga 1 mega di dalam binary system itu tidak tepat 1.000, tetapi 1.024. Kenapa? Karena berbasis biner, ya, berbasis 2. Nah, nanti Anda silakan hitung. Kenapa kok 1024? Karena misalnya ya, 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 berapa? 1 kan? Semua bilangan yang dipangkatin 0 hasilnya 1 ya. Kemudian 2 pangkat 2, 2. 2 pangkat 3, 4 ya. 2 pangkat 4, 8. Ya. Kemudian 2 pangkat 5, 16. 2 pangkat 7, 32. Kemudian 64. Kemudian 128. Kemudian 256. Berikutnya 512 dan kemudian 1024. Nah, itu kenapa binari kalau 1 kilo tidak tepat 1.000 byte, ya 1024 dan seterusnya. Nah, ini eh, grafik untuk ukuran dalam kapasitas memori komputer. Jadi nanti kalau Anda beli storage biasanya lo kok nggak pas ya, ya misalnya gitu ya. 1 giga kok ukurannya nggak pas. Kalau Anda lihat di hard drive gitu kan di hard disk kok kapasitasnya segini, padahal saya belinya 1 giga misalnya 10 giga. Nah karena tadi penghitungannya modelnya seperti ini berbasis 2. Oke, kemudian perangkat hardware komputer yang lainnya yang nanti ada hubungannya untuk misalnya diaplikasikan di pariwisata ya. Kita tentu akan belajar atau akan apa namanya topik-topik yang berhubungan nanti dengan pariwisata. RFID, Radio Frequency Identification. Nah, ini adalah teknologi identifikasi otomatis yang menggunakan gelombang radio. Ya, jadi untuk berkomunikasi dia menggunakan frekuensi radio. Nah, sistem RFID terdiri dari tag RFID dan pembaca RFID. Ya. Nah, contohnya apa? Ya, kalau Anda ke mall misalnya ke Matahari atau kemana, itu setiap barang itu kan ditempelin sama tag ya. Nah, tag yang kalau Anda nggak bayar itu nggak dicopot itu loh. Kalau kemudian Anda lewat di gate, RF gate itu, kemudian bunyi tweet. Nah, itu contoh perangkat RFID, Radio Frequency Identification. Ya, komponennya ada tag RFID yang kalau Anda lihat di mall itu ya, yang ditempelin di barang-barangnya itu namanya tag RFID. Ya. Kemudian ada pembaca RFID. Pembacanya yang mana? Yang di gate-nya itu, yang kalau Anda lewat terus bunyi itu, nah itu berarti pembacanya. Atau mungkin diaplikasikan di tempat yang lain, termasuk salah satunya keyless dari apa namanya mobil atau motor. Kalau motor Anda yang sudah keyless nggak pakai kunci itu kan ada kunci tapi nggak ada anak kuncinya ya. Kuncinya cuma tag aja yang ada remote-nya itu, nggak ada anak kuncinya. Nah, itu menggunakan radio frekuensi ID. Jadi kalau Anda mendekat, ya berarti sistem di dalam mobil itu sudah bisa digunakan. Jalan. Ya, dalam RFID itu bisa sampai 10 meter, 100 meter bisa. Ya, kalau yang aktif ya. Jadi nanti fungsinya bisa macam-macam. Ya, bisa untuk eh, penggunaan yang lebih luas. Nah, sekarang jenisnya RFID itu ada pasif, ya, kemudian ada aktif, dan ada semi pasif ya. Pasif itu nggak butuh sumber daya di tag-nya, nggak butuh power ya di tag-nya. Jadi dia hanya ketika mendapatkan radio frekuensi, dia kemudian bereaksi, berfungsi mengirimkan sinyal. Nah itu pasif. Kemudian aktif, aktif itu ada baterainya di situ. Biasanya jangkauannya bisa menjadi lebih jauh. Kalau yang pasif biasanya sampai 10 meter nggak nyampe ya, karena dia tidak mengirimkan sinyal, dia hanya menerima saja. Nah, itu pasif RFID, tentu harganya lebih murah. Kalau yang aktif itu jangkauannya bisa lebih jauh, bisa sampai 100 meter. Oke.
Eee, aplikasinya apa? Nah, biasanya untuk tadi ya, manufaktur, nah, di pabrik ya, di gudang-gudang ngontrol stok dan sebagainya. Itu juga bisa menggunakan RFID. Kemudian logistik bisa digunakan untuk perjalanan barang, ya, mengelola persediaan, mengoptimalkan distribusi, tadi ya. Retail untuk mengelola stok, ya tadi saya sudah sebutkan juga, yang ditempelin di media baju dan sebagainya itu. Kemudian keyless ya, ini aplikasi RFID. Nah, termasuk ini ya di negara-negara maju seperti Eropa sana yang dia apa namanya? Dia menanamkan RF tag pada kambingnya. Nah, kemudian dia RF apa namanya? Receivernya dia menggunakan drone. Contohnya ini. Nah, maka dia bisa mendeteksi, oh jumlahnya ada berapa sih kambing yang ada di situ? Jangan-jangan ada yang hilang, ada yang kambingnya pergi gitu kan. Sudah bisa terdeteksi. Nah, itu salah satu contoh pengaplikasian RFID. Oke, oh, sorry. Nah, kemudian teknologi yang berikutnya adalah NFC, Near Field Communication. Nah, mungkin jadi jangan harus bedain ya antara NFC sama RFID ya. Kalau NFC itu kan sudah banyak di handphone sudah ada NFC-nya. Kalau Anda pakai handphone untuk bayar kartu tol dan sebagainya kan sudah ada NFC-nya, dilengkapi ya. Kemudian ada perangkat-perangkat misalnya speaker yang mengandung NFC. Jadi koneknya tinggal deketin dia langsung terhubung ya. Komponen utamanya sama ya. Perangkat NFC, kemudian tag NFC. Pengaplikasiannya ada pembayaran nirkontak ya. Kalau Anda apa namanya melakukan pembayaran menggunakan kartu e-money, nah itu berbasis NFC ya, itu bukan RFID. Karena harus ditempelin ya. Nah, kalau yang ATM itu sudah menggunakan chip ya, bukan NFC juga bukan RFID karena NFC dan RFID itu tidak secure. Kalau ATM kemudian kartu kredit itu sudah ditanamkan chip, jadi lebih lebih canggih lagi ya. Itu pengaplikasian NFC. Ya, kemudian ini contoh ya, akses kontrol. Oh ya, kalau di hotel ya, Anda di hotel itu kan Anda mendapatkan kartu tuh. Nah, kartu itu juga contoh NFC untuk membuka pintunya ya. Itu di dalamnya ada NFC tag-nya, bukan RFID ya. Kalau RFID Anda belum sampai udah buka pintunya. Nah, itu bahaya kan. Jadi harus ditempelin. Oke. Nah, bagaimana dengan pengimplementasiannya untuk teknologi pariwisata? Nah, dalam sudut pandang perkembangan perangkat hardware, sekarang komputer tersedia dengan pemrosesan data yang lebih cepat. Sehingga apa? Ya, bekerjanya menjadi lebih efisien, ya, karena lebih cepat. Ya, misalnya contoh untuk sistem reservasi hotel, penerbangan, dan transportasi lainnya dapat diakses dan diolah menjadi lebih cepat. Nah, ini juga usernya menjadi akan lebih senang ya. Coba bayangin kalau Anda buka web lama aksesnya gitu ya. Itu nunggunya bisa sampai minum kopi habis misalnya gitu ya. Nah, sekarang udah makin cepat aja tuh. Pelayanan-pelayanan bisa dikembangkan menjadi lebih cepat. Nah, kemudian peningkatan kualitas grafis ini juga eh, efek dari perkembangan hardware ya. Sehingga apa yang bisa Anda lihat di handphone sekarang tampilannya menjadi lebih bagus. Ya, saya awal-awal kuliah itu nggak ada komputer berwarna ya. Tahun 90-an itu semua komputer masih hitam putih, ya. Masih monokrom. Handphone tahun 2000 awal, ya, tahun 2000 itu juga masih monokrom. Jadi nggak mungkin Anda browsing pakai handphone ya, karena masih monokrom. Masih hitam sama nggak ada lah, hitam kayak kalkulator itu ya. Nah, perkembangannya sudah sedemikian cepat. Sekarang Anda bisa mengakses web, mengakses video, foto melalui perangkat komputer. Itu juga efek dari perkembangan perangkat hardware, ya. Nah, misalnya Anda mau membuat video promosi, nah, itu juga sekarang sudah tersedia ya video-video dengan 4K mungkin ya, dan dengan perangkat-perangkat yang lain, ya, termasuk drone, ya. Drone itu kan juga pengembangan perangkat hardware. Anda bisa foto dari jarak yang tinggi, yang dulu nggak mungkin.
Dulu nggak mungkin kita membuat foto dari ketinggian. Sekarang sudah memungkinkan untuk itu. Kemudian perkembangan teknologi yang punya efek juga adalah koneksi dan mobilitas yang lebih baik. Ya, sekarang Anda mau pergi kemana bawa handphone terkoneksi. Ya, Anda mau apa namanya mengadakan perjalanan kemanapun nggak ada yang nggak bisa terhubung sekarang. Nah, itu juga membantu apa namanya eh, implementasi untuk aspek-aspek pariwisata. Ya, karena koneksinya sudah semakin bagus ya. Anda mau ke pelosok mana juga hampir semuanya sudah terjangkau sinyal eh, internet ya. Meskipun mungkin baru 3G gitu ya. Ada daerah-daerah terpencil yang masih 3G, yang kemudian 4G, yang era sekarang sudah 5G, yang kecepatannya sudah sangat luar biasa. Oke. Kemudian apa sih manfaatnya untuk pariwisata? Ya, peningkatan efisiensi operasional. Kalau perangkat Anda makin bagus, makin cepat, ya semakin efisien dalam pengelolaan bisnis, gitu ya. Efisien itu berarti apa? Sumber dayanya makin sedikit. Jadi efisien itu menggunakan sumber daya yang minimal untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan target. Itu namanya efisien. Nah, misalnya untuk manajemen reservasi, pemesanan tempat, ya, booking tiket, gitu ya, itu makin efisien kan? Kalau dulu Anda mau naik pesawat, beli tiketnya harus ke bandara, di mana agen perwakilan ada di situ. Kalau sekarang kan nggak perlu, ya, ke bandara cuma check-in aja. Beli bisa di Indomaret, ya kan? Beli bisa di Traveloka online. Nanti tinggal dapat kode bookingnya, Anda datang ke eh, perwakilan di bandara, tinggal Anda tuker pada saat check-in gitu ya. Jadi makin efisien. Anda mau pergi ini mudik ya, 2 minggu lagi, pesan sekarang, bahkan sudah habis gitu ya. Nggak perlu datang. Ya, Anda mau pokoknya semuanya menjadi lebih efisien ya dengan apa dengan kemajuan perangkat teknologi informasi. Nah, ini ada otomatisasi ya check-in hotel, tiket dan sebagainya. Kemudian pengalaman pelanggan juga lebih personal ya, misalnya sensor IoT tadi ya, Internet of Things, analisis data dan sebagainya. Itu bisa meningkatkan kualitas apa namanya layanan di bidang pariwisata. Ya, inovasi pengalaman wisata itu juga terdampak dari perkembangan teknologi informasi. Ada kamera VR, virtual reality, ya. Kemudian ada drone, ya tadi yang saya sudah sebutkan. Kemudian ada augmented reality, teknologi yang kalau VR itu Anda nggak bisa masuk ya. Virtual reality itu Anda hanya bisa sebagai penonton, ya. Eh, Misalnya Anda dulu pakai kacamata ya, kacamata yang untuk 3D. Nah, itu virtual reality. Anda misalnya menghadirkan sesuatu pemandangan di Raja Ampat ya, dalam media VR, nah itu Anda tidak terlibat di dalamnya. Bedanya kalau AR atau augmented reality sampai belepotan ya. Augmented reality itu Anda terlibat. Jadi Anda bisa melihat visualnya, kemudian Anda bisa mengendalikannya. Itu AR namanya, augmented reality. Nah, jadi Anda bisa mengendalikan yang Anda lihat di dalam virtual reality. Itu bedanya AR dengan VR ya. Wisata virtual. Nah, itu juga mulai mulai marak ya wisata virtual. Mulai eh, Anda mungkin bisa membidik pasar ini yang masih segar, yang masih belum banyak pemainnya. Menghadirkan misalnya nih contoh yang menghadirkan keliling Indonesia dalam satu ruangan menggunakan VR atau kalau bisa menggunakan augmented reality AR gitu ya. Jadi Anda punya eh, eh, yang contoh itu di Museum Kota Lama itu kan sudah menggunakan VR ya. Jadi virtual reality di sana.
cerita-cerita zaman Semarang lampau yang ditampilkan, ya. Kemudian kita seolah-olah ada di situ. Itu VR. Nah, AR atau augmented reality itu lebih maju. Anda bisa ikut berpartisipasi di situ. Jadi makanya yang waktu itu apa namanya? Avatar ya. Kita kan pernah ya sering membuat avatar. Nah, avatar itu kalau di AR itu bisa masuk ke dalam video yang sedang ditampilkan dan bisa bereaksi seperti apa yang kita lakukan. Nah, itu AR. Itu juga akan meningkatkan pengalaman pariwisata yang sangat bagus ya. Nah, mungkin Anda bisa membangun sebuah media ya, di rumah Anda yang nanti Anda tinggal modal aja, modal VR ya, menghadirkan suasana ya di Raja Ampat ya atau di mana yang bisa Anda kendalikan. Noleh ke kanan kelihatan gunung A, ya misalnya noleh ke kiri kelihatan ini, nah gitu ya. Itu sepertinya menarik juga ya. Nah, ini contoh-contoh eh, penerapan teknologi di bidang pariwisata ya. Drone dan pemetaan promosi destinasi itu banyak ya. Kalau sekarang menggunakan drone untuk foto itu kan orang tertarik kan, bisa melihat area dengan cakupan yang luas ya. Kemudian aplikasi pemandu wisata berbasis AR. Nah, itu juga sudah mulai ya. Jadi menggunakan handphone, kemudian Anda bisa arahkan ke daerah situ dan Anda sudah bisa lihat, oh di sana ada restoran, di sebelah kiri ada ATM misalnya ya. Oke, kita lihat contohnya. Nah, ini panduan wisata berbasis augmented reality. Jadi handphonenya tinggal Anda arahkan saja ke tempat itu, kemudian aplikasinya itu sudah bisa menunjukkan, oh di sebelah kiri ada toko handphone nih. Oh, yang kiri bawah ini ada sepeda yang bisa disewakan. Nah, oh sana museum seni, hotelnya ada di sana, gitu ya. Kemudian resto di sebelah kanan. Oh, sebelah kanan lagi ada resto dan fasya, apa namanya, toko baju, ATM di sebelah bawah. Nah, ini augmented reality. Jadi Anda terlibat di situ. Anda arahkan kan, ya, Anda arahkan, kemudian apa yang ditampilkan di dalam handphone bisa apa namanya berubah sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Itu augmented reality. Jadi kalau augmented itu kita aktif ikut mengendalikan apa yang ada di dalam tampilan. Contoh berikutnya yang lagi tren, nah ini Apple Vision ya. Nah ini juga bisa menjadi eh, objek wisata ini ya. Cuma harganya masih mahal ya sekitar 50 juta ya. Nah, tapi kalau untuk ditempatkan di hotel gitu misalnya berbintang 5 yang punya presiden suite, nah orangnya males lah mau pergi-pergi, udah di lobi pakai AR seperti ini. Terus kemudian mau menelusuri apa-apa pakai kacamatanya saja. Nah, ini yang lagi tren ini kan, Apple Vision itu ya. Yang dulu pernah ada Google Glass, tapi kayaknya nggak berhasil, gagal. Nah, ini Apple Vision cukup fenomenal ya. Kemudian berikutnya ada, nah ini contoh pengimplementasian teknologi informasi untuk wisata ya, drone fotografi. Nah, ini dulu kan nggak bisa difoto. Anda menghasilkan foto yang seperti ini kan nggak bisa. Nah, orang akan melihat, oh ini sesuatu yang menarik kan gitu. Nah, itu kemudian bisa Anda jadikan untuk media promosi. Nah, saya rasa itu ya tentang perkembangan teknologi khususnya hardware yang bisa kita manfaatkan untuk membantu bisnis kita khususnya dalam hal ini adalah pariwisata. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.